Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang nelayan. Lukas pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 5, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian syair dari sebuah lagu berbunyi, "Takkan ada lauk pauk yang kita makan tanpa ada jeripayah nelayan." Cuplikan syair lagu yang sering ditayangkan di televisi sekitar tahun 92 itu menggambarkan nelayan sebagai komunitas pejuang kehidupan yang hidupnya tidak stabil. Nasib mereka nyaris sama dengan kondisi laut yang berubah-ubah. Sekali waktu menguntungkan, tapi bila badai datang, nasib mereka akan berantakan. Pekerjaan nelayan sedikit disebut di Perjanjian Lama. Ini disebabkan karena penulis Perjanjian Lama berbasis di Yerusalem, di mana menjala ikan bukan pekerjaan yang penting. Sedangkan di Perjanjian Baru banyak mengisahkan kehidupan dan pelayanan di sekitar Danau Galilea. Maka tidak heran kalau pekerjaan nelayan lebih kelihatan. Hal-hal seperti menjala ikan, memperbaiki jala, dan perahu menjual hasil tangkapan merupakan hal-hal yang bisa dilihat setiap saat. Untuk menangkap ikan diperlukan perahu, jala, atau kail. Dalam Perjanjian Baru, perahu terbuat dari kayu. Belum lama ini ditemukan model perahu kayu yang diperkirakan berasal dari abad yang sudah sangat lama, abad pertama Masehi, di mana perahu tersebut terkubur di dalam lumpur dekat kota Magdala. Panjangnya 9 meter, lebarnya 2,5 meter. Sedangkan untuk jala pada zaman itu dikenal 3 jenis jala, yaitu pertama, pukat tarik, dragnet. Menangkap ikan dengan menggunakan pukat tarik merupakan cara terlama. Sudah ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Di Mesir, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat tarik untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Kedua, pukat lingkar atau tramel net. Cara ini merupakan cara yang paling rumit, tetapi nelayan di Danau Galilea masih menggunakan sampai sekarang. Yesus menyuruh Simon dan teman-temannya ke tengah danau untuk menebar pukat lingkar ini. Ketiga, jala tebar atau cast net. Ada 2 tipe jala tebar, yaitu yang kecil untuk menangkap ikan sardin di air tawar, dan yang besar untuk menangkap ikan yang lebih besar. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang kemudian dijadikan muridnya ketika sedang menebarkan jala tebar ini.
Selain jala, kail juga sudah dikenal saat itu. Dengan kail, Petrus memancing di Danau Galilea dan mendapat ikan yang di mulutnya terdapat mata uang 4 dirham di dalamnya. Matius 17 ayat yang ke-27. Metode terakhir menangkap ikan yang tidak disebutkan di Alkitab adalah dengan menggunakan tombak yang dilakukan pada malam hari. Hasil tangkapannya lebih sedikit, tapi tetap dipakai khususnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ayub menyinggung alat ini di kitab Ayub 41 ayat yang ke-7 yang disebut sebagai serampang. Ayat 7, dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Di samping itu dibutuhkan kerjasama antar nelayan, khususnya jika menggunakan pukat atau jala. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar, menunggu berkat Tuhan, dan tetap melakukan pekerjaan dengan kerjasama yang baik. Tuhan menolong kita untuk bersabar menunggu berkat Tuhan dan terus berusaha mendapatkannya dengan bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja. Kesabaran adalah kekuatan di dalam, kerjasama adalah kekuatan di luar. Sinergi keduanya mendatangkan berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami terus memiliki kesabaran dalam menanti berkat Tuhan. Karena Engkau tidak pernah salah untuk memberkati. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami semua. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan biar kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mendengar. Sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Tuntun kami terus untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga kami makin berkenan dan makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.